Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Umat Islam akan segera beridul fitri, bergembira dengan kemenangan mereka, menundukkan hawa nafsu, menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Maka ketika hari kegembiraan itu, Idul Fitri, mereka melantunkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi para pemirsa, di tengah kita bergembira dengan kemenangan ini, di belahan bumi lainnya justru kemudian mereka masih dalam penjajahan, bahkan kembali dilakukan genosida, yakni saudara kita yang ada di Palestina. Mereka dibantai kembali setelah Zionisme mengkhianati gencatan senjata yang baru berlangsung 2 bulan atas dukungan penuh daripada Amerika Serikat. Maka ini adalah penderitaan yang kemudian mereka alami, tapi kewajiban bagi umat Islam lainnya itu untuk kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Apabila kalian dimintai pertolongan dalam hal pembelaan agama, maka kalian wajib untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah para pemimpin muslim dan militer kaum muslimin. Mereka yang mempunyai kekuatan, sebab ini adalah merupakan aksi militer, maka harus kemudian dibalas dengan aksi militer pula untuk mengusir sampai tapal batas kaum muslimin. Nah, puasa yang kita lakukan mewujudkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menundukkan hawa nafsu kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, karenanya ketika kemudian ayat itu dibacakan, mestinya kemudian tunduk untuk segera memberikan pertolongan kepada mereka. Bukankah itu juga merupakan ciri daripada orang yang beriman yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila nama Allah disebut gemetar hatinya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian mendorongnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika kemudian ayat-ayatnya itu dibacakan, maka menjadi teballah sadatuhum imana, menjadi tebal keimanannya. Konsekuensi dari tebalnya iman itu tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi orang beriman itu sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan puncak dari keimanan, bahwa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi sandaran, tidak lagi doa, kemudian permohonan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan juga semestinya tidak ada lagi rasa takut, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para pemimpin muslim tidak perlu takut kepada Israel, tidak perlu takut kepada para penguasa negara-negara adidaya, karena Allah lebih besar daripada mereka, lebih patut untuk ditakuti dibandingkan kepada mereka. Nah, karena itulah ciri orang beriman itu adalah ketundukan mereka dan kemudian sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Nah, karena itulah para pemirsa, ketika kemudian hal ini masih juga belum menyentuh hati mereka, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh hati kita di dalam ayatnya Al-Anfal ayat 2 sampai ayat yang keempat. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq law la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat kepada Allah
yakni memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tunduk pula kepada apa kebenaran yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran, yakni menjalankan Quran, menerapkan Al-Quran secara totalitas. Maka Allah katakan, janganlah seperti ahlul kitab yang telah diberikan kitab sebelum kamu, sebelum kamu, yakni kaum Bani Israel yang kemudian diberikan kitab, tapi mereka ingkari dengan tidak menjalankan kitab-kitab mereka. Maka fatala alaihimul amad, berlangsunglah masa yang panjang, fakasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras disebabkan karena ingkarnya mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka mengingkar sebagian dan juga kemudian menerima sebagiannya. Maka mereka, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, bagi seorang mukmin, puasa itu memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Dengan terwujudnya iman dan takwa, maka mestinya kemudian hawa nafsunya tunduk sepenuhnya kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala bawa. Janganlah kemudian ketika menjumpai ayat kutiba alaikumusiyam, kemudian kita bersegera menundukkan hawa nafsu kita untuk menjalankan puasa. Tapi beberapa ayat setelahnya ketika Allah memerintahkan kepada kita kutiba alaikumul qital, lalu kemudian kita berpaling, diwajibkan atas kalian berperang, ya, tapi kemudian kita tidak memenuhinya. Nah, ini kan berarti memenuhi, beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian. Hal ini adalah kenistaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah mereka iman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain, maka tiadalah orang yang berbuat seperti itu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan di akhirat dikembalikan dalam azab yang pedih. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan, nah karena itulah seorang mukmin mesti harus menerima sepenuhnya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, menerima semuanya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tunduk sepenuhnya hawa nafsunya, bukan hanya ayat-ayat yang menyangkut ibadah, tapi juga kemudian menyangkut masalah muamalah, termasuk masalah politik, pendidikan, budaya, kemudian yang lainnya termasuk pemerintahan. Kemudian ciri orang beriman juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa selalu percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya janji di akhirat, yakni dapat surga, kenikmatan, tapi kemudian juga janji yang akan Allah berikan di dunia. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia. Termasuk janji akan diberikan khilafah. Dan dengan khilafah itulah insya Allah maka akan bisa menuntaskan persoalan Palestina. Ini solusi syar'i. Makanya kaum muslimin kemudian percaya betul akan janji Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan memberikan kepada mereka khilafah, kekuasaan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Maka siapa yang ingkar janji ini, di akhir ayat itu dikatakan waman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar kepada janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Nah, karena itulah tentu kita tidak ingin digolongkan orang-orang yang fasik yang selalu berbuat dosa, tapi kita ingin disebut orang beriman setelah kita memenuhi perintah Allah. Puasa ini beriman dan takwa terwujud dalam diri kita, maka mari kita tundukkan semuanya hawa nafsu kita kepada semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita berjuang untuk kemudian tegaknya khilafah, memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian seluruh potensi kaum muslimin dapat disatukan demi untuk membebaskan Palestina. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.